Oke, baik. Sudah masuk semua? Sudah 16:45 ya, kita mulai saja. Sini baru ada 29-nya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan ya untuk absensi itu kan di classroom ya. Nah, terus setiap ada live session seperti ini, itu saya minta untuk mengunggah juga, mengupload bukti keikutsertaannya di live session ya. Nah, jadi yang kalian screenshot itu adalah tampilan Google Meet yang seperti ini, ya, di mana webcamnya saya masih on. Nah, terus kalian tinggal menyalakan sendiri kameranya kalian. Nah, setelah kamera kalian nyala, nah silakan screenshot halaman Google Meet yang ada di depan kalian itu. Nah, silakan, saya kasih waktu 1-2 menit untuk screenshot ya. Jika sudah, boleh matikan kembali kameranya. Nanti kalau yang menyusul ataupun terlambat, saya bisa kasih waktu lagi di akhir ya, di akhir sesi nanti. Nah, jadi untuk yang bukti kehadiran absensinya itu kan perlu upload screenshot ya. Nah, screenshot yang dimaksud itu adalah halaman Google Meet di mana webcamnya saya sedang nyala dan juga webcam kalian sedang nyala. Nah, itu yang di screenshot ya. Ya, gimana? Ya. Punya siapa? Oh gitu, berarti sebentar ya, saya riset dulu yang itu ya. Nah, sebentar ya. Nah, ini saya riset lagi ya. Saya riset sebentar. Sudah ada 8 nih yang absensi ya. Oke, saya riset. Nah, sudah saya riset, silakan di absensi kembali ya. Faru Hamzah belum bisa, nggak bisa join. Pakai email biasa aja. Salah upload gimana? YouTube saya upload. Oh, yang Martin ini saya udah riset ya, silakan unggah kembali ya Martin. Oke, enggak apa-apa ya untuk yang absensi ini, screenshotnya maksudnya. Gimana? Fajar. Fajar. NIM-nya berapa? 52. Belum ada 52.
Udah. Sebentar. 52 kan ujungnya? 05 udah. 05 ya udah ada. 05 udah. Oke, jadi gitu ya untuk seterusnya. Misalkan ada live session lagi yang saya minta untuk bukti screenshot itu yang kayak gini ya berarti. Nah, misalkan yang belum sempet nih ataupun kelewatan halamannya ini, nah nanti saya kasih waktu lagi di akhir sesi ya untuk bisa screenshot lagi. Ini Arif Budiman bisa matiin ini presentasinya. Berhenti berbagi. Oke ya, silakan kalau yang mau matiin kamera nggak apa-apa. Asalkan nanti pada saat saya panggil itu bisa jawab ya. Terus kalau misalkan suara saya kecil ataupun penjelasan saya terlalu cepat atau gimana, silakan boleh langsung komen ya, hidupin mikrofonnya, boleh langsung ngomong. Misalkan juga tadi pagi itu ya kasus, ini saya lupa untuk share screen ya. Nah, file PDF-nya itu. Nah, jadi udah mau habis, mereka baru ngomong tuh. Jadi yang mereka lihat ya halaman Google Meet ini. Sedangkan yang saya lihat itu ya PDF. Nah, jadi kalau dirasa saya udah ngomong sambil share screen, tapi di halaman kalian itu masih tampilan biasa kayak Google Meet ini, segera ngomong ya, hidupin mic, langsung ngomong aja. Pak, ini materinya belum ada tampilannya gitu. Nah, terus jadwal kita untuk tatap muka itu di minggu 5 sama 6 ya. Nah, jadi teknisnya nanti saya minta untuk upload ya surat kesediaan mengikuti jadwal tatap mukanya itu ya. Di Google Classroom itu saya udah sediain tugas tersendiri untuk itu. Nah, silakan kalian yang ingin tatap muka itu upload di situ. Nah, nanti kuota satu kelasnya itu kan 20 orang ya, sampai 25 orang. Nah, kalau misalkan yang ingin ikut tatap mukanya di bawah 20 orang, nah itu akan satu minggu itu berarti satu materi. Jadi kita minggu 5 materi satu, nah, terus minggu 6 materi satu lagi. Jadi ada 2 materi di 2 minggu itu. Nah, sedangkan kalau kondisinya misalkan yang tatap muka itu lebih dari 25 orang, misalkan 30, 35 begitu, nah itu akan dibagi menjadi 2 sesi ya orang-orangnya. Yang pertama itu masuk di minggu kelima, dan yang kedua itu masuk di minggu ke-6. Tapi materi yang akan didapat itu sama ya. Jadi kalau yang ikut itu banyak, nanti akan dikebut satu minggu itu 2 materi langsung. Nah, jadi bisa sama gitu materinya. Nah, hitungannya itu akan saya lihat di Google Classroom-nya ya. Nah, jadi berapa orang yang mau ikut tatap muka itu akan saya hitung dari situ ya, surat pernyataannya itu. Nah, jadi silakan kalau belum silakan uploadnya di situ. Nah, nanti yang saya hitung ya dari situ. Oke. Kemudian pengalaman dari minggu-minggu kemarin kalau kuliah ataupun live session seperti ini, itu kalau ditanya ataupun diminta untuk interaksi masih sedikit ya, ataupun minatnya begitu. Nah, jadi mulai dari minggu ini dan seterusnya kalau ada live session, saya akan tunjuk secara random dan saya akan berikan pertanyaan begitu. Nah, jadi dampaknya apa kalau yang saya tanya ataupun saya panggil itu belum menjawab? Nah, nanti akan saya beri catatan di
UTS ataupun di UAS itu bisa adalah pengaruhnya seperti itu. Oke, untuk pengantarnya mungkin begitu ya. Nah, kita langsung masuk ke materi saja. Saya share dulu screen. Oke, sudah terlihat ya materi PDF-nya. Oke. Nah, untuk yang pertemuan kemarin itu kan mengenai sistem operasi ya. Kalau tidak salah itu saya minta untuk dilihat, ditonton di YouTube ya. Nah, memang saya belum bisa memberikan uh, live session seperti ini setiap minggunya. Tapi minimal saya akan mengadakan live sessionnya sebanyak 6 kali lah selama satu semester ini. Minimal ya, itu 6 kali. Nah, terus di pertemuan yang kali ini kita akan mempelajari mengenai antivirus ya. Ya, jadi kalau kita ngomongin keamanan komputer, yang namanya antivirus itu pasti kaitannya dengan sisi pengamanannya ya. Nah, sedangkan lawannya adalah virus itu ya, itu adalah jenis serangannya. Kemudian kita langsung masuk saja. Nah, ini adalah studi kasusnya, di mana dikatakan di sini bahwa market for antivirus becoming aggressive in non-IT market. Nah, jadi pasar ya ataupun penjualan untuk antivirusnya menjadi agresif meningkat di Amerika bagian utara ya untuk penjualan kategori IT ya. Nah, walaupun ini adalah materi di 2011 tapi tidak begitu jauh ya dengan kondisi saat ini, di mana virus-virus juga masih ada dan terus ada ya sampai saat ini. Nah, kemudian untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk modul objektifnya kita akan mempelajari hal-hal berikut ini pada materi kali ini ya. Yang pertama ada the most dangerous ya. Virus komputer itu yang paling berbahaya sepanjang masa. Itu apa aja? Nah, itu ada di sini. Kemudian introduction-nya ke software-software antivirus, pendahuluan ya. Kemudian how does antivirus software itu bekerja, bagaimana cara kerjanya antivirus. Kemudian ragam dari software antivirus ya. Kemudian langkah-langkah untuk menginstal antivirusnya di PC kalian. Kemudian how to ya. Jadi bagaimana cara kita menguji kalau antivirus itu sudah bekerja. Kemudian choosing the best antivirus software, tips, trik, teknik dalam memilih antivirus yang terbaik. Kemudian configuring, mengkonfigurasi, melakukan setting antivirus McAfee. Nah, ini sih ya, salah satu brand antivirus. Kemudian ada brand Kaspersky dan juga ada nanti ada checklistnya di akhir. Oke, kita masuk ke the most dangerous ya. Jadi ada 10 virus yang paling berbahaya sepanjang masa yang diukur dari 10 tahun terakhir dari materi ini. Jadi dari materi ini kan 2011. Berarti data yang didapat itu dari tahun 98 sampai 2008 ya. Berarti materi ini mengambil data yang dari situ. Nah, yang pertama adalah virus CIH ataupun CIH ya. Nah, virus CIH ini ada ataupun dikeluarkan itu di tahun 1998 ya, 1998. Nah, kemudian bagaimana bisa disebut sebagai most dangerous itu dilihat dari perkiraan dampaknya, estimasi dampaknya, di mana setiap virus-virus ini berkaitan dengan kerugian material ya, berupa uang begitu.
dihitungnya dari situ. Nah, untuk yang C ini itu di angka 20 sampai 80 juta dolar ya seluruh dunia. Itu adalah tentang kisaran kerugiannya. Countless amount of PC data destroy ya. Itu juga termasuk data-data PC yang hancur ataupun rusak ya karena virus itu. Nah, virus C ini itu dikeluarkan ya, unleashed di Taiwan ya pada bulan Juni tahun 98. Kemudian yang kedua ada Melissa di tahun 99 dengan perkiraan kerugian itu sampai 300 hingga 600 juta dolar. Kemudian ada virus I Love You di tahun 2000 itu perkiranya ada 10 sampai 15 miliar dolar Amerika ya. Kemudian ada Code 5 di 2001 estimasinya 2 miliar sampai 2 miliar dan berarti ada 2,6 miliar ya. Terus ada SQL Slammer di 2003 ya. Nah, because SQL Slammer edited on a Saturday. Nah, sebentar ya. Oke. Because edited on a Saturday. Ya, jadi karena SQL Slammer ini dikeluarkan itu di hari Sabtu ya, maka the match was low in dollar and cent ya. Nah, jadi dampak kerugian materinya menjadi agak rendah ya dibanding yang lain ya, karena di luar hari kerja begitu. However, tapi itu juga sampai menyerang ke 500.000 server ya seluruh dunia. Dan actually shutdown South Korea online. Nah, jadi dia dampaknya juga selain 500.000 server itu, tapi juga menyerang ataupun membuat mati server di South Korea, Korea Selatan ya, selama 12 jam. Nah, jadi dampaknya karena dia itu di hari Sabtu, tidak bisa dihitung materialnya ya. Tapi ini dilihat dari fungsi ataupun dari sisi kuantitasnya, 500.000 server. Kemudian yang Blaster itu di 2003, itu perkiraannya ada 2 sampai 10 miliar dolar ya. Dengan ratusan hingga ribuan ya PC itu terinfeksi virus ini. Kemudian ada Sobik itu di 2003 dengan perkiraan 5 sampai 10 miliar ya. Dengan lebih dari 1 juta PC itu terinfeksi di seluruh dunia. Kemudian ada Baggy di 2004 perkiraannya itu tens of million, ada belasan ya, belasan juta dolar ya. Terus ada Maidum di 2004 at its peak ya, sama seperti yang tadi peak season akhir pekan begitu ya, slot global internet performance by 10% ya. Jadi dia dampaknya itu melambatkan performa internet di seluruh dunia ya, sebesar 10%, dan juga web load time-nya, waktu tunggu, waktu loading ketika kita mau browsing di web itu meningkat sampai ke 50%. Nah, itu dampaknya. Jadi tidak diukur dari material karena dia juga keluarnya di peak. Kemudian di SASR ya, virus SASR di 2004 dengan estimasi kerugiannya ada belasan juga ya, belasan juta dolar. Nah, itu virus-virus yang dianggap paling berbahaya karena menimbulkan kerugian yang sangat besar ya dari segi material dan juga dari segi sisi kuantitasnya. Nah, kemudian introduction to antivirus software ya. A computer connected to the internet is always at high risk ya. Nah, jadi setiap PC yang tersambung ke internet itu akan selalu berada pada risiko yang tinggi ya, risiko keamanan yang tinggi. And it is always recommended. Nah, dan juga kita itu selalu direkomendasikan untuk menginstal antivirus ya di PC-nya kita. Nah, karena risiko tinggi, wajar ya kalau disarankan untuk menginstal antivirus untuk
pertahanannya, untuk keamanannya. A computer virus can degrade the performance of a computer. Jadi virus itu bisa menghajar, menurunkan performa dari sebuah PC ya. And can delete the storage. Jadi dia juga bisa menghapus, menghilangkan ya, melenyapkan data-data yang tersimpan di PC-nya kita ya. Nah, an antivirus program protect the computer against. Nah, jadi sebuah program antivirus itu melindungi kita dari serangan-serangan malware ya, seperti ragamnya virus, ada worm, ada spyware, trojan, dan sebagainya. Nah, kalau virus itu kan mungkin ada yang belum tahu ya, virus ataupun apa sih beda virus sama worm. Nah, itu kan mirip-mirip ya, apa sih bedanya. Nah, kalau virus itu bisa membelah diri secara otomatis ya, jadi tidak ada triggernya, tidak ada pemicunya, itu bisa bisa membelah diri secara otomatis dan langsung banyak begitu. Nah, sedangkan worm itu butuh pemicu untuk bisa menyebarkan dirinya ataupun membelah dirinya ya. Itu untuk worm. Sedangkan spyware itu diambil dari kata spy dan ware-nya. Nah, jadi ada spy mata-mata dan juga ware untuk malware-nya, singkatan malware-nya. Nah, jadi untuk kategori spyware itu adalah jenis-jenis serangan yang bertujuan untuk memata-matai ya, aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh si target ya, si korban itu apa aja. Nah, dia mata-matai itu kegiatannya. Kemudian kalau Trojan itu kan Trojan Horse ya, nama lengkapnya Trojan Horse. Nah, kalau Trojan Horse ini fungsi dan tujuannya adalah untuk mengambil alih ya, mengambil alih akses dari komputer target ataupun korbannya. Nah, jadi nanti kalau yang Trojan ini pasti akan ada satu software tersendiri yang diinstal di PC-nya korban. Dan juga ada satu di PC-nya si penyerang. Nah, jadi itu satu pasang ya. Nah, sedangkan yang di PC-nya korban itu harus dipicu. Jadi harus ada pemicunya, ada triggernya, supaya bisa diinstal dan bisa nyambung begitu. Nah, syarat dari Trojan Horse itu PC-nya harus tersambung ke internet ya. Jadi kalau tidak tersambung, nah itu Trojannya belum bisa bekerja. Nah, kalau dia sudah nyambung ke internet, terkoneksi ke internet, nah itu bisa secara remote akan bisa diambil alih hak aksesnya begitu. Nah, terus gambar ini apa? Ini adalah icon simbol dari yang keempat tadi ya. Nah, kuda ini itu dilambangkan dengan Trojan Horse ya. Nah, jadi kalau mau dicari latar belakang sejarahnya, Trojan Horse itu kan kuda Troya ya. Nah, itu bisa dilihat sendiri sejarah dari kenapa dinamakan kuda Troya ataupun Trojan Horse. Terus yang spy ataupun laba-laba ini yang katanya dengan ini ya, spyware-nya ini. Kemudian cacing sudah pasti ke worm dan juga ini icon virus untuk virus ya. Sama seperti virus COVID itu kan simbol dengan ikonnya mirip-mirip seperti ini ya. Bentuk bulat dan berduri gitu. Nah, terus kita masuk ke need for antivirus program ya, kebutuhannya kita untuk antivirus itu. Nah, today in the digital domain, saat ini ya, sekarang ini, dewasa ini, kebutuhan untuk penggunaan digital ya, domain digital itu sangat tinggi ya. Nah, kemudian lots of data is stored on computer. Jadi kita kita mengambil data yang tersimpan di komputer dan it has become significant to protect the data. Nah, itu menjadi suatu keharusan ya, kepentingan yang signifikan untuk melindungi data yang kita simpan di PC-nya kita ya. Nah, jadi kaitannya apa dengan dunia digital, domain digital? Ya, karena sudah terkoneksi dengan internet, nah maka resiko untuk terserang itu semakin tinggi, semakin besar.
Lain halnya kalau kita bekerja secara offline ya, secara tidak menggunakan internet. Nah, itu resiko keamanannya agak lebih rendah. Paling hanya ancamannya dari USB, dari hard disk, yang kayak gitu. Kemudian, when a PC is connected to the internet, the PC has to combat ya. Nah, ketika si PC itu terhubung ke internet, dia harus menghadapi ya different malicious program ya, malicious program yang berbeda-beda. Nah, malicious program itu adalah segala bentuk malware yang menyerang ya, yang jahat sifatnya. Contohnya ya kayak virus, worm, trojan, dan spyware yang tadi. Nah, ini ya, such as virus, worm, trojan, dan ditambah lagi ada adware ya. Nah, adware ini lain lagi ya. Kalau adware kan kata dasarnya ada ad sama ware ya. Nah, ad itu kan iklan ya. Jadi ketika adware itu masuk ke PC-nya kita, nah kita itu akan dibanjiri dengan iklan-iklan ya. Seperti spam lah, spam iklan yang muncul secara terus-menerus di halaman PC-nya kita. Nah, itu adalah adware ya. Nah, kalau adware walaupun dampak kerugiannya ataupun kehilangannya agak minim, tapi itu mengganggu sekali ya, karena dia secara terus-menerus muncul ya, iklannya itu. Kemudian cyber criminals, such as attacker and hacker ya. Nah, jadi penjahat cyber ya, cyber criminal seperti attacker ya, sama hacker, hacker itu kan sebutan untuk penyerang ya. Itu use this malicious program ya. Mereka menggunakan jenis-jenis ini ya, virus, worm, trojan yang tadi, malicious programnya tadi ya, sebagai tool ya ataupun alat mereka untuk mencuri informasi yang penting seperti data-data pribadi, data-data personal yang tersimpan di PC-nya kita. Kemudian these programs pose a severe threat ya to the computer and may destroy its functionality in different way. Nah, kalau misalnya ketemu kata-kata yang membingungkan, bisa buka ini ya, kamus. Tadi tuh, nah, this program POS ya. Kita lihat POS itu apa? POS. Merupakan ya. This program POS a server ya. Kemudian ada server, kita cari lagi server. Hebat ya. Nah, jadi program-program malicious program yang tadi, malware tadi, itu merupakan ancaman yang hebat ya untuk komputer ya, untuk PC-nya kita. And may destroy its functionality, dan bisa juga menghancurkan fungsionalitas dari PC-nya kita dengan berbagai cara ya. Jadi ada metode-metode yang tertentu ya. Kalau virus dengan worm itu kan mirip-mirip ya. Tapi kalau trojan dengan virus itu cara kerjanya udah berbeda. Spyware dengan trojan dengan virus juga berbeda. Nah, itu kenapa disebut sebagai different way. Kemudian malicious programs pave their way ya into one's PC. Jadi program-program yang malicious tadi pave. Nah, kita lihat pave. Meratakan, membukanya. Nah, jadi malware tadi itu membuka jalan mereka untuk masuk ke sebuah PC melalui lampiran email ya, dan spam-spam yang email ya. Kemudian juga bisa melalui USB. Kemudian ketika kita mengunjungi situs-situs yang terlarang ya, yang mengandung kerentanan yang tinggi, fraudulent ya, itu juga bisa menjadi cara mereka untuk masuk ke PC-nya kita. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat ataupun kita buka Gmail kita, nah itu ada folder tersendiri untuk spam ya. Jadi di fitur Gmail itu sudah ada otomatisasi untuk ngecek, oh ini adalah
dianggap email spam. Nah, masuk langsung ke email ataupun folder spamnya. Nah, ciri-ciri dari spam itu adalah kalau dikirimkan ya dari email yang apa ya, mirip-mirip begitu. Nah, kalau depannya angka terus @gmail.com, nah itu apa, rata-rata kan mirip ya. Nah, jadi itu bisa saja dianggap sebagai spam. Kemudian Gmail juga bisa mendeteksi dari konten si email itu, body kontennya itu ya. Itu bisa dilihat. Nah, kalau dirasa ada banyak jenis-jenis yang seperti itu, nah itu bisa dianggap sebagai spam juga. Nah, kemudian yang ketiga juga ada jumlah pengiriman email dalam satu waktu ke tujuan yang sama. Nah, itu bisa dianggap sebagai spam juga. Okay. Due to the invasion of malicious program in cyberspace, nah, berdasarkan latar belakang ini, adanya serangan invasi dari malicious program ke cyberspace ya. Cyberspace ini di mana disebut sebagai area kita, dunia kita ketika kita sudah masuk ke internet ya, ataupun terkoneksi ke internet. Itu disebut sebagai cyberspace. Antivirus program have become necessary ya. Jadi ketika kita sudah masuk ke cyberspace, antivirus itu disebut sebagai kebutuhan ya, ataupun menjadi kebutuhan untuk PC-nya kita. Bukan lagi apa? Harus ya mutlak ya, kebutuhan memang kalau kita sudah main ke internet. Kemudian if your computer has a good antivirus program, nah kalau kita sudah memiliki antivirus di PC-nya kita sudah terinstall, nah dan the PC is protected ya, maka bisa dikatakan bahwa PC kita itu sudah terlindungi ya, dan bisa menghadang ya, dan bisa bertarung ya, combat all types of malicious program, bisa menghadapi lah ya segala jenis ancaman itu ya, malicious programnya tadi. Namun dengan satu syarat yang ini, di mana antivirus kita itu harus selalu update ya. Nah, jadi kenapa harus selalu update? Nah, jawabannya adalah karena virus itu juga selalu berkembang ya setiap saatnya. Nah, jadi ketika kita selama kurang waktu 1 tahun itu tidak update, nah itu pasti akan ada virus-virus baru di 1 tahun itu. Nah, jika kita tidak mengupdate dan virus itu masuk ke PC, nah itu sama saja ya. Nah, jadi artinya antivirus itu tidak bisa membaca, oh ini adalah virus ya. Nah, dia tidak mengenali. Karena apa? Karena virus kita tidak kita update. Itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke ini. How does antivirus software work? Bagaimana cara kerja antivirus ya? Ini ya. Most of the commercial antivirus uses two teknik ya. Dan jadi kebanyakan secara umumnya antivirus yang ada yang umum itu dia menggunakan 2 metode pendekatan tekniknya untuk cara kerjanya. Yang pertama adalah menggunakan virus dictionary ataupun kamus virus ya. Jadi ada semacam database di antivirus itu yang berisi data-data mengenai virus yang telah ada. Nah, database itu, kamus itu digunakan untuk melihat ya, for non-virus while examining file. Nah, digunakan untuk melihat kecocokan data ya antara file yang di-scan sama si antivirus dengan database yang ada. Nah, jadi kalau sudah ditemukan cocok, nah itu bisa dianggap sebagai virus. Kemudian yang kedua, teknik kedua adalah detect suspicious behavior ya. Nah, jadi yang kedua adalah mendeteksi adanya kejadian-kejadian aktivitas yang mencurigakan dari program-program yang terinstall di PC-nya kita. Jadi kalau kita sudah menginstal banyak aplikasi di PC, nah itu kan bisa saja malware itu terinstall di situ ya. Nah, yang namanya malware pasti akan ada aktivitas di latar belakang ataupun di background PC-nya kita.
Nah, itu si antivirus itu bekerja untuk deteksi adanya kejadian-kejadian aktivitas yang bekerja tanpa sepengetahuannya kita. Nah, itu apa ya? Dua teknik yang secara umum ya. Ini penjelasannya. Nah, kemudian ada juga beberapa cara lainnya untuk mendeteksi virus ya. Namun tidak banyak ya yang menggunakan cara ini. Nah, antivirus software will try to emulate the beginning of each new executable code. Nah, jadi si antivirus itu akan coba untuk memulai ya. Memulai ini apa? Kita lihat. Emulate. Menyamai ya, melebihi. Nah, jadi si antivirus akan berusaha untuk menyamai, melebihi awal mula ya, permulaan dari setiap kode-kode yang bersifat exe ataupun executable that is being executed before transferring control, yang dimana itu dieksekusi ya sebelum melakukan transfer kontrol ke file executable-nya, file exe-nya itu ya. Kemudian if the program seems to be a virus ya, kalau dirasa mirip ya, cocok dengan si virus ya, or using self-modifying code ya, kalau juga menggunakan fitur modifying mandiri begitu, then it immediately ya. Kemudian dia juga menjadi secara langsung ataupun saat itu juga menycan di other executable programnya. Jadi kalau dirasa sudah ada satu yang mirip dengan virus, nah maka dia akan segera langsung melakukan scanning ke file-file executable yang lainnya. Oke. Nah, kemudian ini adalah merek-merek ya, brand-brand dari nama antivirus ya yang ada, yang terkenal di tahun 2011 ini. Ada McAfee, Norton, Avast, Kaspersky, dan seterusnya. Nah, untuk ini ya di awal saya sudah bilang tadi akan memberikan pertanyaan ya, ataupun minimal komunikasi dengan kalian ya, di mana tujuannya agar bisa lebih berinteraksi ya. Nah, saya akan tunjuk secara random ya. Saya lihat ini ya, rekap. Nah, karena tanggal 25, kita lihat di 25. Rikita Syah Audiva, ada? Rikita Syah Audiva? Rizky Tasyah ya? Audiva. Benar? Gimana? Belum ada. Oke, kalau gitu Rinal? Rinal ada Rinal? Belum ada. Ada Rinal? Yang tadi ngomong? Belum. Oh, merah bukan ya. Oke, satu lagi. Helfigar Wadiasra. Ada? Oke. Nah, jadi pertanyaannya ini, apakah kamu sudah menginstal antivirus di PC-nya kamu saat ini ya? Nah, kalau belum, kenapa alasannya?
baru selesai saya ulang. Oke. Kalau gitu dari latar belakang ini setelah kalian mempelajari ya materi itu, apakah sudah ada kemauan untuk menginstal antivirusnya setelah tahu risiko, setelah tahu ancamannya seperti apa begitu? Gimana, Helviga? Gimana? Dihajar virus, Pak. Jadi kalau ada perbuatan mungkin virus nanti instalasi virus. Dihajar virus ya. Nah, kerugiannya apa? Mungkin data-data pribadi, kenangan-kenangan lama cuma, Pak. Kenangan lama. Oh. Jadi sudah merasakan sendiri ya dampak dari adanya virus ya. Nah, kira-kira kalau dari analisa kamu, virusnya itu masuknya dari mana? Laptopnya dipakai adik saya, Pak. Adiknya bawa ke sekolah begitu. Mungkin. Nah, kalau dari situ berarti kemungkinannya pasti dari USB ya. USB teman dicolok begitu. Oke. Nah, untuk Helviger, jenis ataupun merek-merek antivirus apa yang kamu ketahui? Palingan bukan 10 tadi, Pak. Oke, jadi belum ada bayangan untuk nama-namanya ya, brandnya ya. Oke, terima kasih Helviger. Tadi Rizky Tasya ada ya tadi? Muncul tadi. Ada Rizky Tasyahnya? Amira ini namanya siapa? Amira apa nih, Pak? Tadi saya panggil enggak? Enggak ya, oke. Mana tadi ya? Rizky-nya tadi ada tapi enggak ada. Oke, tadi cewek. Nah, sekarang tadi cowok ya, sekarang cewek aja. Amira gimana? Ada antivirus enggak yang sudah diinstal saat ini? Website lagi rusak, Pak. Nah, saya minjem yang abang, Pak. Nah itu? Tahu sih, Pak. Ada yang rusaknya. Oh gitu. Ada di. Nah, berarti kita ngomonginnya di laptopnya punya kamu aja yang rusak itu ya? Ada atau belum ada? Yang sebelum rusak lah. Awalnya ada. Nah, Ada. nah kenapa itu? Ulang nggak ada. Habis install ulang hilang jadi ya? Nah, yang diinstal itu apa tuh nama mereknya? Wow. Yang install Nah, kemarin. jadi bagusnya ya harus install sendiri ya, biar ngerti ya. Namanya apa, fungsinya apa. Nah, kalau walaupun sudah diinstal sama teman, apakah kamu pernah pakai antivirusnya itu untuk nyeken USB, untuk nyeken drive PC-nya kamu gimana? Pernah? Hasilnya ada nggak virus di PC-nya? Kadang ada sih, Pak, kalau pinjem Punya teman ya, nyolok di PC itu ada ya? Apalagi kalau nyolok flash disk di lab ya, terus masukin ke PC-nya kita ya, itu pasti akan ada banyak ya. bener, Pak. Data pernah hilang.
Ya, makanya sebisa mungkin jangan nyolok di flash disk di ini ya, lab ya. Bawa laptop aja sendiri. Oke. Oke, gitu dulu untuk yang pertanyaan kali ini. Pak, Ya, gimana? Ada pertanyaan? ya, kalau Windows Defender ampuh nggak, Pak? Kalau Windows Defender itu hitungannya bawaan dari Windows itu sendiri ya. Jadi apa ya? Kalau ditanya mampu enggak ya berarti cara kerjanya adalah standarnya dia. Jadi fitur-fiturnya standar gitu. Kalau CC Cleaner itu antivirus nggak, Pak? Atau termasuk? Si Cleaner itu bukan antivirus ya, tapi dia itu eh, defragment bisa, terus juga untuk menghapus cache-cache yang ada itu juga bisa. Meningkatkan kinerja lah intinya. Tune up PC-nya kita. Nah, itu nggak bisa ya disebut sebagai antivirus. Tapi Pak, ada antivirus yang nyamar jadi virus, Pak. Gimana antivirus yang nyamar jadi virus? Oh, berarti virus yang nyamar sebagai antivirus itu mungkin saja ya. Karena apa ya teknik kamuflasenya dia berarti kayak gitu. Jadi untuk menipu si korban dianggap sebagai antivirus kan. Diklik 2 kali exe-nya, nah virusnya langsung masuk. Kamu sendiri yang kena. Oh gitu. Nah, dampaknya apa tuh? Secara otomatis jalan sendiri. Nah, kalau kayak gitu bisa disebut bisa dikategorikan sebagai apa? Trojan yang tadi ya, ataupun malware ya yang masuk itu. Jadi bukan hanya virus, tapi bisa masuk ke malware ke Trojan itu ya. Ada lagi tambahan pertanyaan mau kita regulator. Biasanya nggak baca-baca ya. Itu tercentang berarti ya, itu tercentang. Itu yang memo itu memang memang mau diinstal ya, butuh. Oh gitu. Nah berarti dari kejadiannya bisa ditarik kesimpulan kalau setiap dialog yang muncul itu harus dibaca baik-baik ya. Jangan sampai ada centang-centang apa radio button yang tidak terlihat begitu. Nah, oke, bagus ya sharing pengalamannya. Terima kasih ya M Intan Arvis. Oke. Ya, siapa nih? Bayu ya? Hah? Kurang jelas nih. Apa suaranya kecil gitu, Bayu? Pertanyaan bisa diulang, agak agak kuat aja ngomongnya. Ah? Oh gitu. Nah kalau ditanya perlu atau enggaknya ya pasti perlu ya, Bayu. Karena eh, kita itu sering bekerja di dalam jaringan internet ya, terkoneksi dengan internet. Nah,
Nah, jadi kalau udah connect ke internet itu pasti akan ada banyak ancaman ya. Yang kayak tadi si apa Intan tadi, Intan tadi, kalau dia download, nah terus apa terinstall itu barangnya dan triggernya masuk ya. Nah, itu kalau terkoneksi dengan internet itu kan langsung aktif, langsung bisa bekerja begitu. Nah, terus dari virus yang lainnya juga ada risiko data-data kita itu bisa terhapus ya. Bisa hilang tiba-tiba, rusak, korup yang kayak gitu. Nah, kalau dirasa PC-nya kita itu menyimpan data-data yang penting ya, berharga gitu, akan lebih baik kalau terinstall ya, ada antivirus yang bagus lah ya di atas Windows Defender gitu. Yang apa ya? Kalau Windows Defender kan standar ya bawaan. Nah, bisa saja seperti yang ditampilkan tadi ada Norton, Kaspersky ya, yang berbayar-bayar begitu ya. Nah, itu apa kinerjanya akan lebih bagus ya untuk melindungi kita. Walaupun apa kalau kita install antivirus itu biasanya akan lebih ribet ya pemakainya. Kalau kita mau install aplikasi ada crack-cracknya seperti itu akan dianggap sebagai virus, bisa hilang langsung secara otomatis. Nah, tapi di lain sisi itu bisa mengamankan kita dari serangan yang beneran ya. Gimana, Pak Yu? Ya. Nah, itu tergantung lagi sih dengan data yang ada di PC kamu ya. Kalau dirasa itu penting data-data perusahaan, ya lebih baik gunakan yang di atas Defender ya. Tapi kalau untuk data pribadi perorangan ya saya pikir Defender ya udah cukup sih. Sama-sama. Pak, izin pertanyaan dong, Pak. Pak, mau nanya apa? Oke, Rian dulu ya. Rian Cahya. Gimana? Maaf, Mira, bentar, Mira. Nah, Pak, untuk apa laptop itu berpengaruh nggak sih, Pak? Misalkan kita baru beli ataupun baru install kan kadang ada di install Mac Mac, apa? Mac. McAfee, Habis itu ada di install Avira ya. dari itu kan kalau dalam satu laptop tuh ada 3 antivirus itu berpengaruh nggak, Pak? Soalnya kan kalau pemadam ini kan kayak kita install ataupun apa itu kan di apa di pekal kan. Oh, jadi pertanyaannya kalau ada 3 gimana ya gitu ya? Bagus enggaknya? Nah, kalau kayak gitu selama PC-nya itu tidak terbebani, ya saya pikir nggak ada masalahnya. Dan dia juga tidak akan bentrok sih ya satu sama yang lainnya. Nah, itu apa dasarnya ya. Terus kalau keuntungannya kalau kamu pakai 3 sih, mungkin database yang si McAfee itu bisa tertutupi dengan yang Avira ya. Nah, terus kalau ancamannya datang dari virus-virus lokal Indonesia itu bisa pakai Smadaf. Nah, itu saya pikir mungkin lebih bagus ya dari sisi keamanannya. Sepanjang PC-nya kamu itu bisa speknya cukup gitu. Tapi kan tidak ada masalah. Gimana? Oke, Rian. Ada lagi? Gimana Pak? Mudah dihafal. Pak, saya kan ada juga install antivirus Pak, nama virusnya itu PC akselerasi Pak. Heeh. Itu setiap kalau kita ngikutin laptop itu kan biasanya kan selalu otomatis scan nih Pak. Misalkan ada akselerasi dia sama-sama scan. Nah, semisal kalau tanggal waktu saya lagi download juga atau dari kampus juga itu kan dia nge-scan Pak otomatis dua-duanya itu sama-sama nge-scan dari isi akselerasi ini dia ini Pak kayak menutup secara otomatis. Nah,
Kalau yang apa nanya tadi? PC akselerasi ya. Iya. Nah, itu kamu lihat ke cari referensinya dulu, karena saya juga belum pernah dengar ya namanya PC akselerasi. Nah, misalkan kalau dianggap itu antivirus yang kurang disarankan, nah lebih baik kamu uninstall aja yang PC akselerasinya. Nah, gunakan antivirus yang memang direkomendasiin gitu. Kalau memang dirasa mengganggu ya gitu. Kayak Avira, Avast itu kan memang sudah terkenal, yang sudah direkomendasikan sama orang gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Amira? Kak, kalau virus ya ini pasti ada install ya. Kalau laptop kan sering terus kan. Nah, terus itu tuh pensil apa puting tagline buat puting Pak. Booting. Blue screen. Ah, Yang karena ini. kalau SMK Pak, terus pengetahuan itu nah virus Pak. Tampilnya masuk ke BIOS ya? Ulang kata. Masuk ke BIOS. Setelah masuk BIOS bisa balik ke Windows-nya. Oh, ini saya ulang dulu baru bisa masuk gitu. Nah, berarti kalau itu dia sudah ngaruh ke BIOS, nampilin BIOS terus, berarti antivirusnya, virusnya agak bagus lah, agak kuat begitu. Jadi memang ada virus-virus yang bisa menyerang sampai ke situ ya. Jadi kita tidak bisa buka Windows lagi, harus diinstal ulang baru bisa make lagi. Konsekuensinya apa? Kalau install ulang tanpa di backup ya, itu kan data drive C-nya kita itu bisa langsung habis ya. Karena install ulang kan tadi kan hapus, nimpak lagi gitu. Nah, jadi data di C ya, di drive C di mana Windows kalian itu diinstal itu harus selalu di backup ya. Jaga-jaga. Nah, sedangkan kalau kita apa ya? Kita tidak diserang virus, nah itu kan bisa juga PC-nya kita itu menjadi blue screen ya kan? Nah, tiba-tiba tidak bisa masuk OS lagi. Nah, itu kan bukan virus ya, tapi memang dari kinerja dari PC-nya sendiri. Nah, itu bisa juga solusinya hanya ada pada install ulang. Jadi itu drive C itu juga harus selalu di backup ya. Drive C, folder download dokumen punya kalian ya, my dokumen, my picture, my video itu masuk ke drive C kan ya. Nah, itu harus selalu di backup. Gimana? Masih Amira? Oh, belum menjawab. Oke. Ada lagi yang lain? Makasih Bapak. Oke, sama-sama. Yang lain? Saya mau nanya, Oke, Andika, gimana? kalau soal antivirus nih Pak, kan hampir semua software antivirus tuh yang pasti menyediakan yang berbayar kan. Iya. Kan bayar sekian untuk layanan lebih Pak. Terus Bapak untuk bayar itu sarankan? Nah, itu tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Kalau kamu ya memiliki dana, ya disarankan beli aja. Tapi kan kalau kita ini, ya kan saya juga ngerti lah ya, anak kuliahan kan ya. Dananya dari mana gitu, hanya untuk beli lisensi antivirus gitu kan. Nah, kalau kalian itu sudah bekerja di perusahaan, misalkan kerjanya di kampus, kerja di perusahaan agak besar lah gitu kan, nah bisa ajuin ke perusahaan untuk lisensi. Nah, tapi untuk kalian yang masih kuliah, saya pikir nggak usah ya, nggak usah cari sampai lisensi lah ya. Pakai yang free-free aja masih bagus lah, masih oke gitu. Jadi jangan jadi beban ya. Harus lisensi, harus premium nih. Jangan begitu ya mikirnya ya. Andika, gimana? Jawab?
Oke. Ya, siapa nih? Kalau antivirusnya di crack jadi pro, Pak, aman nggak, Pak? Nah, itu skill ya. Kalau udah main crack-crackan itu kan skill ya. Mantap. Antivirus kayak gimana? Bajakan yang bayar. Nah, Pengumpulan bintang. nah jadi kalau ngomong resmi ya saya enggak boleh menyarankan crack-crack gitu ya. Ya saya nyaraninnya beli gitu ya, premium yang berbayar. Nah, tapi kalau kalian memiliki, menguasai, tahu ya cara untuk nge-crack ya silakan saja. Nah, tapi ya itu resikonya ditanggung sendiri ya kalau mau main crack ya. Kalau misalkan terdeteksi, ketahuan, ya tanggung sendiri gitu ya untuk cracknya itu. Nah, ya Muhammad Intan, saya nggak ngelarang sih ya, tapi ya itu harus tanggung jawab sendiri, resiko sendiri ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau Anda, kita lanjut sedikit ya materinya. Saya presentasi kembali. Oke ya, choosing the best antivirus. Nah, ini kita sampai sini aja. Choosing the best antivirus. Nah, kalau kita balik sebentar ke sini, kalau lihat dari tampilan ini kalau menurut saya ya, rekomendasi saya itu yang paling bagus ini yang ini ya, Kaspersky ini ya. Dibandingkan Norton, McAfee, apa nih, Avast ya. Nah, itu bisa pakai ini Kaspersky. Karena apa? Karena saya juga udah pernah pakai gitu. Dan secara performa kinerja itu Kaspersky yang paling bagus saya rasa dibandingkan Avast, Norton, McAfee, AVG, Bitdefender dan lain-lain ini. Ya. Oke, choosing the best. When purchasing an antivirus software, nah ketika kamu sudah memiliki dana ingin membeli ya softwarenya itu, antivirusnya, look for the various feature ya. Nah, kita lihat fitur-fitur yang disediakan ya, and how they can best serve your need. Nah, jadi fitur itu juga harus sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, jadi di webnya si antivirus itu pasti akan ada apa ya, fitur-fitur ya, informasi fitur yang disediakan sama si antivirus. Nah, silakan dilihat di situ dan disesuaikan dengan kebutuhannya kalian. The most important things to be considered. Nah, jadi hal-hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah ya, antivirus scanning ya. Ada 3 ini ya, fitur dari antivirus scanningnya. Yang pertama ada antivirus detection accuracy ya. Jadi akurasi deteksi antivirusnya. Nah, jadi kalau ngomong akurasi pasti ada apa ya, jumlah kesalahan dari pendeteksiannya. Jadi ketika si antivirus itu melakukan scanning foldernya kita, nah itu misalkan ada 10 ya, 10 yang dianggap sebagai virus. Nah, ketika kita tinjau kembali secara manual, ada 8 yang bukan sebagai virusnya. Nah, berarti hanya ada 2 ya. Nah, itu kan tingkat akurasinya itu hanya ada 20%. Nah, begitu. Itu harus kita lihat ya, antivirus detection akurasinya kita lihat. Kemudian fitur yang kedua itu berkaitan dengan kecepatan scanningnya ya. Nah, kalau misalkan kita suruh untuk scanning hard disknya kita dengan kapasitas 1 terabyte. Nah, dengan antivirus A itu bisa scan 1 terabyte dalam waktu 1 jam. Kemudian dengan antivirus B itu bisa selesai dengan hanya 30 menit. Nah, berarti untuk sisi kecepatan antivirus B itu lebih bagus ya performanya dari yang antivirus A. Kemudian resource utilization ya, sumber daya pelengkapnya. Pastikan bahwa si antivirus itu menggunakan minimal sistem resources-nya ataupun apa ya, spek untuk menjalankan antivirus itu
sederhana ataupun sedikit ya, rendah gitu lah. PC-PC yang kentang begitu, yang agak rendah sebenarnya pun bisa pakai gitu. And does not affect ya system performance. Nah, selain bisa pakai di segala PC, itu juga harus dipastikan tidak mempengaruhi ya performa PC selama melakukan scanning. Nah, performa itu kan berkaitan dengan spek ya. Nah, jadi kalau speknya kita itu biasa, standar, ketika kita sedang melakukan scanning, nah terus kita ingin melakukan pekerjaan yang lain di PC itu. Nah, biasanya itu akan agak-agak nge-lag, ya, agak-agak lambat. Nah, itu karena dari performa antivirus itu ya, kinerja scanningnya. Nah, semakin lancar ya pekerjaan kita ketika kita melakukan scanning, nah itu akan semakin bagus ya. Jadi kinerja scanning antivirus itu tidak mempengaruhi ya pekerjaan kita yang lainnya. Itu ada tiga pertimbangan yang harus dipikirkan ketika kalian memilih antivirus. Nah, kalau ditanya mana yang paling ringan ya, nah dari ini, saya belum pernah pakai McAfee, saya belum pernah pakai Norton, tapi saya sudah pernah pakai Avast, Kaspersky, sama AVG. Nah, yang paling lambat itu Kaspersky ya. Itu yang paling cepat adalah Avast. Nah, yang AVG ini sedang-sedang lah ya. Nah, kenapa sih Kaspersky itu lambat, tapi saya rekomendasiin ya, karena dia yang paling aman ya. Saya pikir fiturnya itu paling aman. Kita mau menjalankan sesuatu, kita mau mendownload sesuatu, itu dia memberikan warning ya, peringatan terlebih dahulu begitu. Nah, kemudian ketika kita mendownload sesuatu, itu dia juga akan langsung secara otomatis men-scanning apa yang kita download itu apakah ada malware di dalamnya. Jadi dari sisi speed memang dia lambat, tapi dari sisi performa, kinerja, fitur itu yang paling bagus, yang Kaspersky. Oke, ini ya, lanjut automatic updates-nya. Nah, jadi antivirus itu juga harus memiliki ya. Antivirus itu memiliki ini fitur untuk mengupdate secara otomatis. Kita harus mempertimbangkan itu. Kemudian ada spyware detection ya, deteksi spyware ya, yang saya bilang tadi, di mana si penyerang bisa memata-matai ya, menggunakan toolnya dia. Ya. Detection sama prevention ya, mendeteksi sama mencegah. Gimana? Ada yang bertanya? Oke, gimana? Ransomware? Ya, barusan tadi atasan saya bilang, Pak. Jadi laptopnya dia tuh kena ransomware, Pak. Nah, semua filenya dikunci. Kalau udah terkunci begitu gimana, Pak? Nah, jadi harus tahu dulu ya kalau cara kerja ransomware itu seperti apa. Ransomware itu adalah penyalahgunaan dari kriptografi ya, enkripsi. Jadi kalau enkripsi itu kan kita makainya untuk mengacak pesan gitu. Nah, sedangkan kalau ransomware itu dia melakukan serangan dengan melakukan pengacakan data-data kita ya, kemudian dienkripsi terus diacak gitu. Nah, yang namanya enkripsi pasti butuh kunci kan untuk membukanya dia. Nah, itulah kenapa si penyerang itu pasti akan meminta meminta dana ya, bayaran gitu. Kalau mau dikembaliin bayar sejumlah sekian gitu kan. Nah, untuk membuka ataupun membypass dari ransomware itu harus tahu dulu jenis ransomware apa yang dipakai ya. Bosnya kamu itu kenanya ransomware jenis apa gitu. Nah, setelah tahu itu bisa browsing sih ya. Di internet itu ada banyak metode tertentu dengan kategori ransomware A. Nah, itu bagaimana cara penyelesaiannya? Itu ada.
Nah, kalau misalkan kesulitan, saya bisa bantu cari sih. Asalkan ada itu ya, data tadi ya. Jenis ransomware apa yang menyerang begitu. Nama ransomware Heeh. nanya nih, saya nggak tahu gitu. Nah, Cara ceknya cara gimana? ceknya mungkin bisa lihat ekstensinya. Tensinya diubah menjadi ini, jadi MAQL. MAQL. Oh, MAQL ya. Oke. Nah, nanti saya bantu cari aja untuk langkah penyelesaiannya ya. Tapi tidak menjanjikan ya seluruh serangan ransomware itu bisa diselesaikan gitu. Jadi ada ransomware yang benar-benar powerful itu tidak bisa diselesaikan. Jadi ya pasrah aja kalau udah kena gitu. Itu kalau yang powerful ya. Tapi kalau yang sederhana itu mungkin kita bisa bantu. Boleh ini ya japri ke saya atau share di grup aja yang tadi ekstensinya tadi. Oke. Terima kasih ya. Oke, lanjut ya dikit. Nah, lanjut ke sini ada email scanning ya. Nah, fitur BlackRoot-nya ketika kalian memilih antivirus itu harus memikirkan fitur ini, di mana ancaman dari email itu ada banyak ya. Ada lampiran itu kan bisa di CCP ya, di CCP malware, Trojan, nah itu bisa di situ. Maka fitur untuk scanning email itu sangat penting. Nah, kemudian fitur berikutnya ada ini ya, hacker blocking, menghadang si hacker ya dalam melakukan serangan-serangannya. Terus ada fitur ini bidirectional firewall ya. Check whether the antivirus software is equipped with a software firewall or not to scan the both incoming and outgoing traffic. Jadi firewall yang ada si antivirus ini harus menyediakan secara dua arah ya. Jalur yang masuk ke PC dan jalur yang keluar ke luar PC. Nah, itu bidirectional firewall. Kemudian ada technical support. Nah, yang namanya produk itu pasti harus ada technical support-nya. Dimana kalau kita sudah membeli lisensi, itu kita menemui kesulitan, itu kita bisa bertanya ke si technical support-nya ini. Kemudian ini juga fitur yang dibutuhkan ya saat ini ya, di mana anak-anak itu sudah mulai menggunakan PC ya saat ini. Nah, jadi si antivirus itu juga bisa memberikan batasan kontrol untuk orang tua, di mana si anak-anak hanya bisa mengakses aplikasi tertentu saja. Misalkan YouTube ya hanya untuk YouTube Kids, untuk dokumen itu hanya bisa akses Microsoft Word, untuk nonton video hanya pakai player A begitu. Nah, itu bisa diakses di sini kontrolnya. Kemudian easy installation ya. Jadi and easy to use. Nah, yang namanya produk itu juga harus ini ya, easy installation ya. Jadi kita menginstalnya itu mudah dan juga cara pakainya mudah. Antar mukanya itu enak dilihat, tombol-tombolnya itu posisinya enak dilihat ya, dan mudah diingat ya. Dan mudah digunakan juga. Easy to use. On demand and schedule scanning ya. Scanning yang terjadwal dan juga secara langsung ya on demand. This option lets you schedule ya. User schedule the scan daily, weekly, or monthly ya. Ya, jadi bisa dijadwalkan secara harian, mingguan, atau bulanan untuk scanning keseluruhan PC-nya itu ya. Oke, saya pikir untuk langkah-langkah install antivirus, konfigurasinya nanti tergantung dengan antivirus yang kalian pakai masing-masing ya. Namun saya pikir juga itu sudah kalian kuasai lah ya, tinggal install, terus konfigurasi yang simple-simple sederhana saja. Nah, terus baru langsung bisa coba untuk scan ya, scan keseluruhan PC-nya kalian itu. Ya, apa ya, direkomendasikan paling lambat ya, minimal itu 1 kali lah 1 bulan ya untuk scanning. Tapi kalau mau aman ya tiap hari setelah
aktivitas setelah bekerja itu silakan kalau mau scanning harian. Minimalnya ya 1 bulan 1 kali lah ya, disarankan. Oke, balik ke sini. Nah, untuk materi mungkin saya pikir itu dulu ya yang bisa saya kasih ya. Apa masih ada pertanyaan sampai di sini? Atau yang terlewat di awal untuk screenshot, silakan ya. Saya kasih waktu sampai kita menunggu pertanyaannya. Yang mau nanya juga bisa sambil ya. Oh, ini ada yang mati lampu juga beberapa dan jaringan hilang. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya pikir cukup sampai di sini ya. Silakan jangan lupa yang belum absen screenshot terus upload ya di absensinya. Kalau ada pertanyaan itu kalian bisa chat ya di WA group ataupun japri saya. Kemudian untuk surat pernyataan kesediaan tatap muka nanti itu saya tunggu maksimal di pertemuan keempat lah ya. Jadi minggu depan ya batas untuk pengumpulannya. Karena di minggu kelima itu sudah langsung datang ya, sudah langsung hadir begitu. Oke, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah hadir ya. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Pak, terima kasih Pak. Ya oke, sama-sama. Oke, saya cukupkan, saya izin tutup panggilannya.